Masya Allah. Tutup kembali pagarnya Pak ya. Pak. Wah, alat boleh masuk. Kering ka basa? Sultan di. Nalek na sultan macam iki eh. Iya. Assalamualaikum Cikali. Perjalanan jalan-jalan kita kali ini akan jalan-jalan melintasi 7 kabupaten. Di mana saja itu? Ayo mengikuti. Hai guys, mau bikin di belakang. Mau pergi mengurai kejombloan? Iya. Mengakhiri kejombloan. Setelah beberapa waktu yang lalu lamaran kita diterima, jadi kali ini kita melanjutkan ke prosesi berikutnya, yaitu prosesi pernikahan. Dan ini pernikahannya Sultan. Dan hari ini kita siap-siap menuju kampungnya lagi, Epi The Academy, Epi Masamba. Dekat-dekatnya Masamba. Dan sebelum berangkat, Sultan kita kasih mapaci dulu, dan mapacinya di masjid. Lain dari yang lain kan. Ini mapacinya di Masjid Modern Kurir Langit di Baru. Dihadiri oleh keluarga-keluarganya Sultan dan semua keluarga besar Masjid Kurir Langit. Ada santri-santri juga yang tadi hatam Quran 30 juz. Kemudian lanjutkan dengan salawatan. Satu persatu keluarga dan sahabat menyampaikan daun paci di tangannya Sultan sebagai bentuk restu, untuk Sultan yang akan melaksanakan akad nikahnya besok di Luwu Utara. Jadi ya, perjalanan kita kali ini akan melintasi 7 kabupaten kota yang startnya dari Baru. Jadi kita ini tadi pada zuhur itu berangkat dari Masjid Kurir Langit di Kabupaten Baru menuju Luwu Utara, akan transit dulu di Palopo nantinya. Nah, ini ya 7 kabupaten kota yang akan kita lintasi pada perjalanan kali ini. Ini lumayan panjang ya, estimasi 8 sampai 10 jam perjalanan. Ya kalau cepat-cepat bisa 8 jam, kalau agak santai ya bisa sampai 10 jam. Jadi karena berangkatnya jam 2 tadi ya bisa jadi nanti jam 8 apa jam 10 lah kita nyampe untuk transit di Palopo. Ya, jadi perjalanan kali ini kita sedang mengantar sang mempelai laki-laki, ya Sultan, yang sedang akan menjemput ratunya pada acara pernikahannya di esok hari. Ada yang mau request lagu? Baru lipa. Ya. Arahnya apa aja? Ada selfie. Baru lipa. Barang di situ. Selfie. Selfie. Atau baru lipa. Jadi cikali-cikali yang dengan setia mengikuti perjalanan kami dalam safar ini, kami doakan semoga cikali-cikali semuanya selalu dalam lindungannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimurahkan rezekinya, dimudahkan urusannya, digampangkan, dimudahkan menggapai cita-cita dan keinginan. Semoga apa yang cikali-cikali semua inginkan itu sesuai dengan apa yang Allah siapkan, Allah ridhoi. Di perjalanan panjang kali ini kita akan mengantarkan Sultan menjemput sang ratunya pada acara pernikahannya di esok hari. Sultan adalah anak pertama dari 2 bersaudara yang sejak masih SD sudah jadi yatim setelah ayahnya berpulang ke rahmatullah.
Sejak kecil Sultan bersaudara ini banyak main di masjid di Lawampang, ngurusi masjid, bantu-bantu marbot masjid, bahkan seringkali tidur di masjid. Sultan kemudian menjadi yatim piatu pada usia sekitar kelas 3 SMP lah. Setelah ibunya ikut berpulang ke Rahmatullah juga. Sultan dan adiknya Sahar telah menjadi dampingan Kuri Langit saat ibunya masih hidup. Sepeninggal orang tuanya, keduanya kemudian berjuang melanjutkan sekolahnya hingga selesai SMA-nya. Nah, selepas SMA, Sultan kemudian tinggal di Masjid Kuri Langit di Baru, bahkan hingga Allah izinkan bisa kuliah dan tetap tinggal di masjid sambil mengurusi program-program keumatan di masjid. Ya, program-program mengurusi duafa, fakir miskin, anak yatim, ngurus beras untuk santri, ngurus beras untuk penghafal Quran yang ada di Pondok Mitra Masjid Kuri Langit. Tak banyak yang tahu tentang rencana Sultan akan menikah ini. Ya, termasuk saya sendiri. Saya itu taunya beberapa hari jelang lamaran. Karena ternyata Sultan sudah ada pembicaraan dengan keluarga pihak perempuan sebelumnya. Jadi ya kita tinggal eksekusi saja. Melanjutkan lamaran dan hingga fix menikah di tanggal 1 Desember ini. Dan perjalanan kita sudah meninggalkan Kabupaten Baru, kita sudah memasuki wilayah Kota Madya Parepare. Ini kabupaten atau kota kedua setelah Kabupaten Baru yang akan kita lewati. Ya, Parepare adalah tetangga kabupaten atau kota tetangga dari Kabupaten Baru. Meskipun tetangganya lumayan jauh, karena dari pusat kota sampai perbatasan tadi ini ya sekitar 50-an kilometer lebih lah. Iya. Ini kita sudah memasuki Sumpang Minangai. Ya, kalau di Masjid Kuri Langit tadi Sumpang Binangai, kalau ini Sumpang Minangai. Dan salah satu ciri khasnya adalah adanya monumennya Habibie Ainun nanti di kota Parepare ini. Sayangnya kita tidak lewat sana kayaknya ini. Kita akan langsung ambil kanan di sini menuju arah Jerman alias Jenderal Sudirman. Jalan Jenderal Sudirman maksudnya. Kita akan menuju bukit ya. Jadi kota Parepare ini sebenarnya kotanya di bukit. Karena jalur Jerman atau Jenderal Sudirman ini adalah jalur menuju jalan lingkar menuju Sidrap, Pinrang, dan akan melewati deretan area perkantoran termasuk kantor wali kota Parepare. Melanjutkan cerita tentang pernikahan Sultan ini tadi yang sempat terputus setelah kita memasuki perbatasan Baru dan Parepare. Ya, banyak hal yang mungkin akan kita kulik-kulik nanti dari Sultan, karena ya saya masih banyak menyimpan pertanyaan buat Sultan, karena saya lihat di sini Allah menunjukkan kebesarannya dan membersamai pernikahan Sultan ini. Semoga saja ini sampai di akhir kelak nantinya. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena saya merasa di sini banyak sekali kemudahan yang Allah tunjukkan dari pernikahan Sultan ini, dari rencana pernikahan Sultan ini. Ya. Ini kantor wali kota ya, di sebelah kanan ini ya.
sebelah kanan ini. Jadi kita naik bukit-bukit. Jadi ini adalah sepanjang Jalan Jenderal Sudirman yang akan nanti tembus di Jalan Jenderal Ahmad Yani di kilo 2 nanti arah Sidrap. Ini rutenya ya naik turun bukit. Ini menanjak lagi, padahal tadi sudah menurun. Menanjak lagi dan berkelok-kelok. Ini Kota Madya Parepare ya, Kota Madya Parepare. Kota madya kedua setelah Makassar. Dan ini sudah di Jenderal Ahmad Yani. Ini sudah masuk di kilo 2 dan kayaknya ada kemacetan di depan. Di sini juga sebenarnya di simpang tadi ini ada agak ambigu juga lampu merahnya karena baku jauh ki. Kadang yang salah paham ki di sini di lampu merahnya Jenderal Sudirman dengan yang ke Perumnas Weke. Seringkali ada macet panjang, dan ternyata bukan hanya itu yang membuatnya agak macet. Ini ternyata ada pengerjaan jalan ya, bukan pengerjaan solokan. Pengerjaan solokan ya, dan dari kilo 2 tadi hingga di depannya sekolah aku dulu di STM Negeri 80 Parepare. Dan kita sudah di kilo 4 ini, bentar lagi nyampe di Lapak D. Dan maaf sekali ternyata tadi tidak sempat ngambil gambar pas di perbatasan Sidrap. Ini kita sudah memasuki Sidrap. Ini di apa di namanya? Lawowo ya. Di depan ini di pom bensin ini ada simpang 3 di depan. Kalau ke kiri itu kita ke Enrekang, terus nanti tembus ke Toraja, ini yang kiri ya. Sedangkan kita karena mau ke Palopo, ke Luwu, berarti kita lurus-lurus ke kota. Kita akan melintasi kota Pangkajene ya, kota Pangkajene Sidenreng, bukan Pangkajene Kepulauan. Ini Pangkajene Sidenreng, ibu kota dari Kabupaten Sidenreng Rapang. Dan baru saja kita melintasi kota Pangkajene dan ini sudah habis asar ya. Nah, melintasi lagi daerah area persawahan sambil mendengarkan isi bahar zikir yang kami dawangkan setiap sore hari. وافتح لنا فإنك خير الفاتحين واغفر لنا فإنك خير الغافرين وارحمنا فإنك خير الراحمين وارزقنا فلا يحسنون. حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب لا إله إلا هو إليه المصير. بسم الله بابنا تبارك حيطاننا فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. Cikali-cikali semua, jadi kita sudah melintasi 3 kabupaten baru, Parepare, Sidrap, dan di depan ini sudah
persimpangan Anak Banua. Jadi Anak Banua ini sudah berbatasan dengan Kabupaten Wajo. Jadi nanti kalau di sini lurus-lurus itu akan tembus ke Kota Sutra, Sengkang. Nah, dan ini yang kalau lurus-lurus. Cuman karena kita mau ke arah Luwu, maka di depan ini setelah pasar ini kita akan ngambil kiri. Ini jalur yang ke arah Luwu, bahkan ke arah Palu, Sultan, Sutra sana. Ya, kita ngambil kiri ya. Dulu zaman saya masih sering bolak-balik ke Palopo, itu sih dulu banget ya, kira-kira 10 tahun nih 11 tahun nih, kapan 11 tahun yang lalu. Kalau lewati ini Anak Banua, siap-siap Miki dengan jalan-jalan yang biasanya kurang bagus, yang mulai dari sini, meskipun nanti ada juga yang lebih parah lagi di depan sana. Tapi alhamdulillahnya kali ini kelihatannya alhamdulillah banget, cantik-cantik nih jalanan kah, mulus-mulus ini. Meskipun di depan oi agak naruh kenapa kayak ada debu-debu jalanan. Ternyata ada pengerjaan jalan ini ya, memang betul-betul diperbaiki. Dan di kiri tadi itu areanya yang ke perusahaan gas ya, di Sengkang perusahaan gas. Wih, cantik ini betul ini jalanan. Ternyata tidak lama lagi ini kita akan sampai di Kera, jalan lurus. Dan ya dulu kalau naik motor di sini, motor besar Tommy, banyak Tommy loba-loba ada deh, biasa ladut ski. Ini menjelang sore nih, dan nampaknya agak sunyi, agak sepi jalanan nih. Iya, ini baru simpangan lagi ya. Kalau ke kanan ini kita akan kembali ke Sengkang tadi, kita mau ke Sengkang. Jadi kita akan ke kiri. Dari kiri ini namanya Tarung Pakai ya. Di sini biasa tempatnya singgah-singgah juga, istirahat Ki. Tapi kali ini jangan singgah-singgah deh, karena lama-lama nanti sampai di Palopo ini. Di Palopo juga nanti dimana Kiro menginap, karena kemarin itu pembicaraan dengan teman-teman di PMI Palopo Luwu, Volunteer Masjid Indonesia. Sebenarnya saya minta untuk nginapnya cukup di rumah Quran Nur Hidayah saja di Buah, karena dulu sempat singgah di sana, lumayan luas dan bisa kita menghampar rombongan yang sejumlah 40-an orang ini, 30 orang lebih ya, karena ada saya 27 orang ini di bus, kemudian nanti ada mobil kecil juga 3. Itu cukup lah untuk menghampar tidur di situ. Tapi tadi sebelum berangkat ada info dari Oppo, dari teman-teman di sana, bahwa ada rumah yang disiapkan untuk kita transit untuk melanjutkan besok ke Luwu Utara ya. Seperti apa rumahnya nanti kita lihat, nggak bisa dikubayangkan ini ya. Kiri kanan nampak hijau, persawahan, cakep banget ya. Memang Sidrap Pindrang Palopo ini adalah lumbung beras, lumbung pangan
daerah yang banyak menanam tanaman padi, luas lokasi lahan sawahnya, dan jadi sasaran perusahaan-perusahaan pestisida dan pupuk ini untuk berpromosi. Dan kita sampai di Kera, ini di Kera, dan tidak lama juga kayaknya maghrib ini. Dulu kalau di sini wah jelek sekali juga jalanan, tapi ternyata Kera ini sudah bebas dari jalan jeleknya. Entahlah nanti kalau sebelum masuk Siwa, biasanya juga di Siwa juga. Jadi setelah Kera ini nanti kita akan masuk Siwa. Wow, jalannya sudah mulus, cantik. Dan alhamdulillah pas maghrib kita nyampe di POJP. Ini kita sempatkan sholat maghrib di sini, makan, bongkar bekal juga. Ya, kelihatan sepatu baru ini. Tapi tidak sampai 100.000 harga. Nah, siapa tahu mau beli, nanti dititip di kolom deskripsi. Iya, sepatu baru. Ya, ini di POJP. Terima kasih buat pengurus-pengurus Masjid POJP yang sudah menyiapkan meja, menyiapkan piring apa di situ sehingga kita enak makannya. Memang bagus untuk musafir. Dan lanjut Maki di depan ini. Wih, kenapa ada mobil, nah ada tuh motor nah bonceng. Bahaya tong ini. Bahaya ini kayaknya Sigra atau Wino apakah? Wih, bawa motor. Kayaknya perjalanan jauh ini karena dibungkus, takut masuk angin. Nggak boleh dicontoh. Iya. Ini memasuki Siwa dan ternyata jalanannya bergoyang-goyang, kurang bagus Ki. Dan masuk di Palopo, maafkan tidak sempat ambil gambar banyak tadi, dan kita diarahkan ke sini dekatnya Islamic Center. Kaget teman-teman ini, kenapa diarahkan ke kayaknya hotel ini pakai gerbang. Pernah tadi di rumah kurami silapu-lapu ini tidur untuk malam ini. Ada yang bawa selimut, ada yang bawa kipas angin. Nah, mau tidur menghampar, ternyata diarahkan sama teman-teman ke sini. Rumah Sultan ini. Ya, bukan hotel teman-teman ini, bukan hotel Cikali bukan hotel tuh ini rumah. Kita teman-teman volunteer Masjid Indonesia di Luwu dan di Palopo mengarahkan kita di sini. Hanya disuruh menginap di sini, dan lumayan banyak kini. Wih, sudah disiapkan lagi makan malam. Ya Allah, ini rumah salah seorang sultan di Palopo. Ya, saya jujur kami belum kenal dengan beliau, dan saat ini kita akan kenal dengan beliau. Susana di belakang Pak Haji, dan nanti kita akan panjang lebar tentang siapa beliau. Kita akan lanjutkan videonya nanti sampai video pernikahan. Di sini dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.